siswa-siswi ibu sekaliannya, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen melalui video pembelajaran daring. Anak-anak ibu sekaliannya yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari persiapkan diri kamu, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini karena Engkau berikan kami kembali kesempatan untuk belajar. Kami akan mulai pelajaran kami, berkati, berikan kami hikmat dan kepintaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah siswa-siswi ibu sekaliannya, sebelum kita masuk dalam materi pembahasan, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami makna hidup berpengharapan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya hidup berpengharapan. Yang ketiga, menunjukkan ciri-ciri sikap hidup berpengharapan. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca salah satu ayat Alkitab. Ini sebagai kegiatan literasi kita hari ini. Silakan kamu lihat dalam Alkitab kamu. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, begini isi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ini ayat literasi kita hari ini. Nantinya kamu bisa renungkan dan pahami maksud dari isi firman Tuhan yang boleh kita baca hari ini, karena ini berhubungan dengan materi kita. Baiklah siswa-siswi ibu sekaliannya, kita langsung saja masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu tentang arti pengharapan. Berikut ini ibu tampilkan gambar. Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang bernama Santa Monica yang memiliki kehidupan yang sangat-sangat luar biasa, di mana suaminya dan anaknya yang jauh dari ajaran firman Tuhan. Dan ini tertuju juga kepada Agustinus ya, anaknya yang mengalami pertobatan akibat doa dari Santa Monica. Kalian bisa baca kisahnya dari tampilan slide yang ibu tunjukkan di video berikut ini, silakan dipahami. Nah, dari kisah Santa Monica ini ditunjukkanlah teladan pengharapan, yaitu karena Santa Monica memiliki pengharapan yang cukup besar. Sekian lama, berpuluh tahun lamanya ia mendoakan anaknya supaya bertobat ya, sehingga dia menjadi seorang teladan bagi para ibu-ibu. Akibat dari doanya atau hasil dari doanya, anaknya Agustinus pun menjadi berkat ya, menjadi seorang hamba yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia mempertobatkan banyak orang di Inggris untuk menjadi pengikut Kristus. Itu dia ya anak-anak sekaliannya, kisah dari Santa Monica yang berdoa atau berpengharapan untuk anaknya yang bernama Santo Agustinus. Nah, lalu arti pengharapan itu atau harapan itu bagaimana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan artinya sesuatu yang atau dapat diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan, orang yang diharapkan atau dipercaya. Harapan juga disebut berharap, mempunyai arti berkeinginan supaya terjadi, meminta supaya sesuatu terjadi. Pengharapan berhubungan dengan masa depan atau hal-hal yang akan terjadi ya, siswa-siswi ibu sekaliannya, bisa dipahami lewat slide berikut ini. Pembahasan yang kedua yaitu berharap akan kedatangan Mesias. Mesias adalah tokoh yang dinantikan sebagai penyelamat bangsa Yahudi yang akan membawa kebebasan dari penjajah. Nah, dalam keadaan demikian, umat Israel ya pada zaman dulu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Dan yang kedua itu mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Nah, dalam kelompok kedua ini ada seorang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Kalian bisa lihat kisah Simeon dalam Lukas 2 ayat ke-25.
Simeon dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya, kepercayaan yang terus dipegang dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Nah, untuk pemahaman selanjutnya kalian bisa lihat di buku pelajaran kalian di halaman 11. Pembahasan yang selanjutnya adalah pentingnya memiliki pengharapan. Pengharapan akan membuat kita yang pertama mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Yang kedua, seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar. Dan yang ketiga, pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Kunci agar kita dapat berpengharapan dalam segala kesulitan ada 3. Yang pertama, bertekun dalam berdoa. Yang kedua, jangan berhenti berusaha. Yang ketiga, tetap lakukan yang terbaik. Baiklah siswa-siswi Ibu sekaliannya, itulah penjelasan dari Ibu untuk materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugas dapat kamu lihat di Google Classroom. Silakan login dan lihat di sana tugas yang Ibu berikan. Nah, anak-anak, itulah tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Perhatikan perintah dan petunjuk yang ada di dalam tugas tersebut dan silakan kumpulkan tepat pada waktu yang ditentukan. Baiklah, di akhir penutup, mari kita kembali persiapkan diri kita untuk berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah selesai melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembelajaran. Berkati pelajaran tersebut menjadi pengetahuan atau ilmu yang berguna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baiklah siswa-siswi Ibu, sekian dulu perjumpaan kita dalam video pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam melakukan tugas-tugas di rumah dan lakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.